Salam sejahtera Sobat Inovasi, kembali bertemu dalam podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja, sebuah media informasi yang menyampaikan tentang inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan di Kota Banjarmasin, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Hari ini Ulun kedatangan tamu spesial, beliau adalah Dr. Andes Ahmad Sauki MSI. Beliau ini adalah Kepala Bapeda Litbang Kota Banjarmasin. Selamat datang Pak Sauki, terima kasih berkenan hadir di podcast ini. Sebagai informasi buat Sobat Inovasi semuanya, beliau ini adalah Kepala Bapeda Litbang yang sehari-harinya mengurusi tentang perencanaan dan pengembangan daerah. Salah satunya terkait dengan inovasi. Betul ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Bapeda. Pak Sauki, mohon izin, mungkin Pak Sauki bisa jelaskan sedikit tentang apa tugas pokok dan fungsi dari Bapeda Litbang Kota Banjarmasin sendiri. Silakan Pak. Nah, salah satu tugas pokok Bapeda adalah membantu wali kota dalam hal penyusunan kebijakan terkait dengan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan itu sendiri, kemudian terkait dengan penelitian dan pengembangan daerah di Kota Banjarmasin. Pak Sauki, sebagaimana kita ketahui secara nasional kita ini punya isu bersama nih Pak. Salah satunya adalah kemiskinan ekstrim nih, yang harus kita tuntaskan di 2024 target pemerintah pusat. Ini tentu juga terkait dengan pengembangan masyarakat Kota Banjarmasin, terkait dengan pembangunan manusianya. Ulun dengar ada inovasi yang dicanangkan oleh Pak Sauki terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Boleh diceritakan Pak? Ya, sebagaimana arahan Presiden pada tahun 2002 kemarin, akhir tahun, dan juga awal tahun 2023, bahwa seluruh daerah atau pemerintah daerah itu harus berkolaborasi dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Jadi targetnya 0%. Bapeda merencanakan memanfaatkan data-data, tidak hanya data statistik tapi juga data geospasial dalam rangka penuntasan kemiskinan itu. Maka lahirlah suatu inovasi yang berbasis data spasial, yang kebetulan kami berikan nama Si Jago Kumis. Si Jago Kumis Pak ya? Ya, Si Jago Kumis itu satu sistem informasi jaringan geospasial kurangi miskin ekstrim. Oke, Pak, sebentar. Bolehkah Pak diceritakan ke kami, Sobat Inovasi juga, kendala-kendala yang kita hadapi ketika kita melaksanakan pengentasan kemiskinan ini sebelum ada Si Jago Kumis ini Pak? Dasar dari pengentasan kemiskinan itu berbasis data yang kita terima dari kementerian, itu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau data P3KE. Nah, data tersebut ternyata tidak bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Jadi harus divalidasi dulu, kemudian diverifikasi ulang, tidak hanya di atas meja disanding dengan data-data kemiskinan yang ada di dinas sosial, yaitu data DTKS, karena perkotaan tadi. Jadi masyarakat perkotaan ini cenderung mobilitasnya tinggi. Nah, oleh karena itu perlu disurvei langsung ke lapangan. Nah, ketika disurvei, data P3KI yang kita terima itu ternyata hanya berupa jalan. Jalan. Jadi tidak ada lokasi yang betul Pak ya? Jalan itu ternyata ada 3 RT di situ. Nah, dicek oleh surveyor ke 3 RT-nya malah tidak tahu. Nama tersebut tidak pernah ada katanya di lokasi tersebut, baik RT yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu salah satu kendala-kendala yang ada di lapangan.
Nah, kemudian juga ternyata data P3KI yang kita terima itu juga setelah di verifikasi lapangan itu ada sasaran-sasaran miskin ekstrim yang diragukan miskin ekstrimnya itu. Nah, barangkali bisa saja dalam proses pembuatan data itu kan hasil pendataan keluarga tahun 2022 ya. kemudian digunakan di 2023 ini. Nah, mungkin karena saking dinamisnya masyarakat perkotaan, bisa jadi orang yang tersebut sudah migrasi ke daerah lain atau meninggal atau memang dapat pekerjaan yang bisa memenuhi kehidupan yang layak, bisa jadi seperti itu. Karena disinyalir ada data-data yang berstatus sebagai ASN malah ditemukan. Nah, ASN ditemukan di data P3KI itu bisa jadi ketika didata dia pengangguran kan, pengangguran, tidak punya penghasilan, keluarganya juga keluarga yang penghasilannya rendah gitu Pak ya. Kemudian pada saat kita survei ulang di tahun berikutnya untuk melaksanakan program kegiatan pengendalian kemiskinan ekstrim ini, ternyata dia sudah diangkat sebagai pegawai negeri. Bisa jadi seperti itu, atau juga yang tidak hanya pegawai negeri, yang masyarakat swasta bisa jadi juga sebelumnya tidak dapat pekerjaan, setelah dicek ulang dapat pekerjaan. Oke, baik. Berarti si jago kumis ini fungsinya apa nih Pak? Terkait dengan data-data tadi seperti Bapak sampaikan bahwa memang data ini kadang-kadang tidak valid juga. Kita bisa dapat namanya tapi alamatnya nggak jelas nih misalnya. Yang ingin ulun tahu dan Sobat Inovasi pasti juga ingin tahu, si jago kumis ini perannya apa di situ Pak? Untuk tahap pertama ini penekanannya pengendalian dan evaluasi. Karena memang program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD itu harus kita laporkan ke kementerian. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan belum adanya si jago kumis ini, memang kesulitan Bapeda sebagai sekretariat tim pengendali kemiskinan daerah itu ketika mengkoordinir ke SKPD, meminta laporan kegiatan. Nah, dengan si jago kumis ini kegiatan itu akan real time. Itu langsung bisa terpantau, termonitor di sistem informasi. Cukup di kantor kita bisa sudah melihat perkembangan penuntasan kemiskinan itu seperti apa. Jadi tidak perlu harus ke lapangan, harus komunikasi langsung dengan SKPD, meminta laporan. Nah, laporan yang mestinya tiap tanggal 10 per triwulan itu kita sampaikan kementerian, nah biasanya terlambat. Jadi karena banyak SKPD juga nih yang terlibat Pak ya. Jadi salah satu fungsinya dari sistem informasi ini untuk mengendalikan itu. Kemudian juga pelaksanaan sasaran. Nah, karena kita sudah menggunakan data spasial, bukan data statistik lagi, itu lokasi-lokasi sasaran langsung terlihat di monitor. Jadi SKPD langsung bisa mencari, menemukan di basis data yang ada di sistem informasi, kemudian mereka sesuaikan dengan program kegiatan yang ada. Nah, jadi langsung kemudian SKPD lain pun kalau sudah sasaran itu diambil oleh salah satu SKPD, itu tidak akan double, karena di sistem akan terbaca itu, kelihatan kalau itu double. Jadi mudah-mudahan nanti semua SKPD ini dapat mengambil sasaran di sistem informasi itu untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Nah, apabila ternyata masih terdapat kelompok sasaran atau sasaran masyarakat yang belum direncanakan terintervensi oleh SKPD di 2024, itu akan kelihatan nanti ada notifikasinya beberapa kelompok sasaran atau masyarakat miskin yang belum direncanakan dibantu. Itu nanti pihak-pihak non pemerintah
Oh, Misal, jadi ini akan ada membuat kolaborasi ya. juga di situ Pak ya. Jadi mereka mengakses ini misalnya dari forum CSR yang ada di Banjarmasin, mengakses sistem informasi itu kelihatan, tinggal memilih. Nah, memilih kemudian kalau masih ada juga dari filantropi seperti Basnas, Lajismu itu akan berperan jadi mengambil bagian. Oke. Nah, kalau mungkin masih ada juga yang belum tercover, baik itu dari dana pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu nanti diharapkan peran lurah camat itu akan mengoptimalkan potensi-potensi kesejahteraan sosial di lingkungan masing-masing. Oke. Baik, Pak Sauki, tentu ketika ini sudah berjalan, proses monefnya sudah dilaksanakan, kedepannya apa Pak kira-kira pengembangan dari si Jago Kumis ini Pak? Ya, mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan tahapan sebagaimana proses bisnis yang sudah kita buat, dan tahun depan insya Allah kalau miskin ekstrim ini seluruh data insya Allah akhir Desember ini sudah masuk semua ke sistem. Itu nanti kita akan kembangkan untuk penuntasan stunting. Stunting lagi Pak stunting, karena target pemerintah stunting itu 2024 itu 14%. Oke. Nah, sementara saat ini Kota Banjarmasin masih pada angka 21 sekian persen. Jadi masih lumayan besar yang harus kita capai, sehingga namanya kepanjangannya nanti berubah. Kalau sekarang si Jago Kumis, tetap, akronimnya nanti berubah jadi apa lagi Pak? Ya, akronimnya Sistem Informasi Kurangi Miskin dan Stunting. Dan stunting. Okay, Insya Allah tahun depan kami mohon nanti kolaborasi SKPD khususnya dari Kominfo, kawan-kawan programmer yang ada di Kominfo dapat mengembangkan aplikasi ini. Baik, terima kasih Pak Sauki, keren sekali, sukses terus untuk Pak Sauki dan si Jago Kumis, juga sukses untuk kawan-kawan di Bapeda Litbang Kota Banjarmasin. Demikian Sobat Inovasi, ngobrol-ngobrol kita bersama Dr. Andes Ahmad Sauki MSI, Kepala Bapeda Litbang Kota Banjarmasin. Sampai bertemu lagi pada podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja berikutnya. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus berinovasi. Terima kasih. Salam inovasi.